Halo NV Planners, kita ketemu lagi dalam sesi Q&A. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai kendala teknis yang ditemukan saat pengurusan NIB di OSS, baik itu oleh UMKM ataupun non-UMKM. Jadi, setelah OSS melakukan update sistem sehubungan penyesuaian dengan PP 28 tahun 2025, ternyata itu berdampak sangat signifikan pada tata cara kita memilih atau menentukan jenis usaha. Banyak yang bertanya, ini kenapa ya KBLI-nya tidak muncul? Lalu ada juga yang bertanya, kenapa ya muncul notif RDTR ditolak? Dan ada juga yang statusnya menunggu verifikasi KKPR. Awalnya saya juga sangat bingung dengan hal-hal ini dan menyimpulkan mungkin ini masalah server yang karena OSS-nya baru saja update sehingga belum semua KBLI-nya muncul. Jadi ternyata ini masalahnya bukan di gangguan server ya, tapi itu ada penyebab teknisnya yang mana akan kita bahas secara rinci di video ini. Pertama-tama saya mau disclaimer dulu ya, ini adalah murni opini pribadi. Jika nanti ada kekeliruan dalam pernyataan ini, saya mohon maaf karena jujur saja saya juga masih belajar memahami sistem di OSS yang terbaru ini. Dan juga niat saya hanya demi untuk membantu menjawab begitu banyaknya pertanyaan teman-teman UMKM terkait kendala yang ditemui di OSS versi terbaru ini. Perlu kita sama-sama ketahui dulu ya bahwa PP 28 tahun 2025 itu adalah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, karena memang highlight-nya itu adalah tentang berbasis resiko, maka pemahaman tentang tingkat resiko dari usaha yang kita pilih melalui nomor KBLI itu menjadi sangat penting ya, dan juga ini akan ada hubungannya dengan kesesuaian tata ruang di lokasi usaha kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengapa KBLI tidak muncul, mengapa RDTR ditolak, dan mengapa statusnya menunggu verifikasi, kita perlu memahami dulu tiga hal yang sangat penting, yaitu skala usaha, tingkat resiko, dan kesesuaian tata ruang. Yang pertama, skala usaha. Jadi yang dimaksud dengan skala usaha itu ada 4 ya, diantaranya yaitu skala mikro, skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Mengetahui skala usaha kita di awal sangat penting. Sebagai contoh, jika skala usaha kita adalah mikro, maka kita tidak perlu bergantung dengan status apakah lokasi usaha kita sudah ada RDTR atau belum. Kita juga tidak membutuhkan upload poligon lokasi dan juga tidak ada proses verifikasi KKPR yang memakan waktu. Hal itu menjadikan pengurusan perizinan berusaha untuk skala mikro lebih mudah dan cepat ketimbang pengurusan perizinan berusaha pada jenis skala usaha lainnya. Skala usaha mikro yang dalam OSS adalah usaha yang memiliki nilai investasi atau modal maksimal 1 miliar. Kita juga bisa mengecek status usaha kita di OSS dengan cara mengklik pada menu profil, lalu pilih profil pelaku usaha. Kalau usaha kita adalah skala mikro, maka di tampilan OSS kita saat melakukan penambahan lokasi usaha akan muncul kotak yang bertuliskan permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Ini sama seperti yang saya demokan di video saya sebelumnya. Nah, apabila kita centang kotaknya, maka penambahan lokasi usaha dilakukan dengan menginputkan koordinat saja, serta perlu mengupload peta lokasi dan foto tampak depan bangunan usaha kita. Yang kedua, tingkat resiko. Selain skala usaha, kita juga perlu memahami dan mengecek tingkat resiko usaha yang akan kita pilih. Jadi, tingkat resiko usaha itu ada 4, yaitu resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Saya pribadi juga awalnya tidak terlalu memperhatikan terkait skala risiko ini. Namun ternyata setelah adanya update OSS sesuai PP 28 tahun 2025 ini, mengetahui tingkat risiko usaha kita itu menjadi hal yang wajib sebelum kita memilih KBLI. Lalu bagaimana kita bisa tahu tingkat risiko usaha kita? Caranya adalah kita buka pencarian Google, lalu ketikkan saja OSS RBA. Setelah tampilan OSS muncul, kita tidak perlu login ya, cukup pilih saja menu informasi, lalu pilih memulai usaha.
dan pilih klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Di sini kita bisa masukkan kata kunci dari usaha yang mau kita cari KBLI-nya, atau jika kita sudah punya nomor KBLI yang mau kita cek tingkat resikonya, maka langsung saja kita masukkan nomornya. Sebagai contoh di sini saya masukkan KBLI 47112. Lalu kita pilih kategori yang sesuai usaha kita dan kita klik ruang lingkup. Lalu kita klik seluruh. Akan tampil tabel seperti berikut. Kita lihat untuk setiap jenjangnya, mulai dari skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Pada KBLI 47112 menunjukkan tingkat resikonya adalah rendah. Lalu contoh lain, saya coba mencari KBLI 11052 yang merupakan KBLI untuk industri air minum isi ulang, dan kita cek di ruang lingkup usahanya. Lalu akan tampil seperti berikut. Dan kita lihat untuk semua jenjang mulai dari skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar pada KBLI 11052 ini menunjukkan tingkat resiko menengah tinggi. Nah, bagi kita UMKM, apa manfaat dari mengetahui tingkat resiko usaha? Jadi, dengan mengetahui tingkat resiko usaha, maka bagi kita yang pelaku UMKM dengan skala usaha mikro, bisa tahu KBLI apa saja yang bisa dipilih dan dapat secara langsung menerbitkan NIB tanpa melalui verifikasi KKPR. Inilah yang menjadi alasan kenapa banyak dari pelaku UMKM ketika akan menginput bidang usaha mengalami kebingungan. Karena KBLI yang diinginkan tidak muncul di OSS. Hal itu terjadi karena kita tidak memenuhi syarat untuk menampilkan KBLI tersebut. Perhatikan isi kalimat dalam kotak yang ada di form penambahan lokasi usaha ini. Perhatikan pada bagian akhir kalimat, yaitu pilihan KBLI yang ditampilkan hanya terbatas pada kategori mikro rendah. Jadi, ketika kita melakukan centang pada kotak kecil di permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah, maka KBLI yang nanti akan muncul hanyalah KBLI yang support untuk skala mikro dan resiko rendah saja. Untuk KBLI dengan skala resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi tidak akan muncul di OSS kita. Sebagai contoh, kita adalah UMKM skala mikro dan kita mau buka usaha warung depot air minum isi ulang. Maka tentunya kita akan memilih KBLI 11052 industri air minum isi ulang. Kita mulai dari menambahkan lokasi usaha. Kemudian di sini kita mencentang kotak permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Lalu kita inputkan koordinat lokasi usaha kita. Di sini saya tidak jelaskan lagi tata cara input koordinat lokasi ini ya, bisa dilihat saja pada video sebelumnya. Setelah kita sampai pada form pengisian bidang usaha dan kita mengetikkan KBLI 11052, maka KBLI pasti tidak akan muncul. Hal itu karena skala resiko pada KBLI 11052 ini adalah menengah tinggi. Jadi tidak sesuai dengan isi kotak yang sudah kita centang tadi yang mensyaratkan hanya untuk skala mikro rendah. Jadi bagaimana jika kita mau munculkan KBLI yang masuk skala resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi? Caranya adalah dengan tidak memilih centang pada kotak yang bertuliskan permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Jadi kita biarkan saja kosong ya, sehingga nanti kita akan mengupload poligon lokasi usaha. Jadi di sini saya tidak centang kotak itu, lalu kita lanjut saja ke penguploadan poligon. Setelah selesai upload poligon dan mengisi detail lokasi usaha, maka kita sampai di form penambahan bidang usaha. Lalu kita coba inputkan kembali KBLI tadi, yaitu KBLI 11052, dan hasilnya KBLI industri air minum isi ulang sudah muncul ya di OSS kita. Namun perlu dipahami ya, dengan kita memilih skema penguploadan poligon, sistem OSS akan secara otomatis melakukan pengecekan RDTR di lokasi usaha kita. Oh ya, sebelumnya saya sudah cek melalui RDTR interaktif, lokasi usaha saya ini berada di Kabupaten Buton dan itu belum ada RDTR-nya. Tapi di sini saya coba saja ya melanjutkan pengisiannya. Kita lihat ada proses loading yang tulisannya dalam proses validasi RDTR. Mohon menunggu. Jadi kita tunggu saja beberapa saat. Dan hasilnya, yes, RDTR ditolak. Jadi dengan status ditolak seperti ini, artinya
memang kita tidak boleh menjalankan usaha tersebut di lokasi ini karena belum ada RDTR yang mengatur secara spesifik. Yang bisa kita lakukan di sini adalah mengganti KBLI kita dengan KBLI yang tingkat resikonya rendah atau mengganti lokasi usaha kita di areal yang sudah punya RDTR. Jadi inilah masalah yang akan dialami jika wilayah itu belum ada RDTR-nya. Padahal dari RDTR interaktif itu kita cek ya, kota-kota besar di Jawa saja masih banyak yang wilayahnya belum punya RDTR. Contoh saja ya, sekelas kota Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah, per video ini dibuat, belum ada satu wilayahnya pun yang memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Tentu ini akan menyulitkan pelaku usaha, baik itu UMKM ataupun non-UMKM di kota Semarang. Nah, apalagi kalau mau bicara di wilayah Indonesia Timur. Jadi sekedar saran bagi pemerintah agar bisa lebih bijaklah terkait kondisi ini demi memudahkan tumbuhnya UMKM di Indonesia. Aturan kesesuaian terkait tata ruang dengan RDTR itu memang sangat bagus, tapi ini belum diimbangi dengan kelengkapan RDTR di seluruh wilayah Indonesia. Harusnya aturan ini diberlakukan jika semua wilayah di Indonesia itu telah memiliki RDTR. Efeknya adalah orang yang ingin membuka usaha di area yang belum memiliki RDTR itu akan jadi sangat sulit. Kalau kayak begini kan jadinya tidak sesuai lagi dengan tujuan awal PP 28 tahun 2025 yang ingin memberikan kemudahan berusaha. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kesulitan berusaha. Yang ketiga, kesesuaian tata ruang. Sekarang kita bahas adalah bagaimana caranya untuk mengetahui status tata ruang di lokasi usaha kita dan bagaimana itu berpengaruh terhadap boleh atau tidak bolehnya usaha kita dijalankan di lokasi tersebut. Caranya adalah dengan mengakses layanan RDTR interaktif. Kita bisa ketikkan saja RDTR interaktif di pencarian Google. Lalu di sini bisa kita cek saja lokasi usaha kita. Apakah lokasi usaha kita sudah memiliki RDTR atau belum? Jika sudah ada RDTR, maka kita juga perlu pastikan titik lokasi usaha kita sesuai dengan zona peruntukannya. Apakah lokasi usaha kita itu berada di zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona RTH, atau zona lainnya? Lalu kita juga bisa lihat daftar kegiatan apa saja yang dibolehkan pada zonasi yang jadi lokasi usaha kita dengan kriteria kegiatan yang diizinkan, kegiatan yang terbatas, kegiatan bersyarat, dan kegiatan terbatas dan bersyarat. Oke, sekarang saya mau contohkan ya bagaimana aspek tata ruang melalui RDTR ini akan sangat menentukan pilihan usaha kita. Sebelumnya, tadi kan kita sudah mencoba untuk penerapan KBLI 11052 industri air minum isi ulang pada lokasi yang belum ada RDTR-nya, yaitu di Kabupaten Buton. Dan jelas itu hasilnya RDTR ditolak, dan kita otomatis tidak bisa melanjutkan proses itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengganti lokasi usaha kita ke wilayah yang sudah ada RDTR-nya? Sebagai contoh, pada RDTR interaktif ini kita memilih Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu kita pilih Kota Kendari. Ada satu wilayah di Kota Kendari yang sudah memiliki RDTR, jadi kita pilih saja lokasi itu. Di sini kita memilih satu lokasi. Sebagai contoh saja, kita pilih area yang berwarna merah dan tertulis zonasinya adalah perdagangan dan jasa. Lalu kita lihat di bagian daftar kegiatan. Di sini saya ketikkan kata kunci air minum. Lalu akan muncul untuk usaha industri air minum statusnya adalah terbatas dan bersyarat. Kalau kita klik infonya akan muncul seperti berikut. Oke, kita coba pilih saja lokasi ini ya. Kita ingin lihat apakah KBLI 11052 bisa terproses di lokasi ini. Jadi biar cepet ya, di sini saya sudah buat poligonnya untuk lokasi tadi dan juga kita sudah tambahkan lokasi itu ke OSS kita. Kemudian kita sudah sampai di tampilan pengisian bidang usaha. Kita isikan KBLI 11052. Lalu saat kita mengklik tambah bidang usaha, ternyata itu berhasil ditambahkan, namun tidak ada tampak notifikasi RDTR diterima. Kemudian ketika kita lanjut membuka tab persyaratan dasar, akan muncul status KKPR menunggu verifikasi persyaratan. Artinya adalah secara administrasi pengajuan kita untuk
untuk KBLI 11052 di lokasi tersebut akan diproses, namun untuk KKPR-nya masih diperlukan verifikasi. Hal ini karena sebelumnya saat kita mengecek di RDTR interaktif sudah ada informasi untuk zonasi tersebut. Penerapan usaha terkait industri air minum adalah terbatas dan bersyarat. Jadi ini memang membutuhkan pemeriksaan lanjutan oleh instansi terkait. Nah, sekarang kita mau coba mengganti jenis usahanya dengan memilih jenis usaha yang masuk dalam kategori diizinkan sesuai yang muncul dalam RDTR interaktif. Kita coba cek dulu di menu daftar kegiatan. Lalu kita dapat lihat daftar jenis kegiatan apa saja yang statusnya diizinkan. Kita scroll ke bawah sambil memilih jenis usaha yang kita inginkan. Untuk pemilihan jenis usaha ini juga perlu disesuaikan dengan skala usaha kita ya. Jadi, jika skala usaha kita adalah mikro, maka jenis usaha yang bisa kita pilih adalah yang masih bisa di-cover dengan skala mikro. Misalnya, di sini kita pilih aktivitas Biro Perjalanan Wisata dengan KBLI 79121. Kita coba cek dulu skala usaha apa saja yang bisa mewadahi jenis usaha tersebut. Kita langsung lakukan pengecekan di website OSS. Setelah kita cek, ternyata jenis usaha KBLI 79121 hanya bisa diterapkan pada skala usaha menengah dan usaha besar. Jadi, kita yang status usahanya masih mikro tidak bisa ya memilih jenis usaha itu, kecuali kita lakukan dulu perubahan data pelaku usaha di akun OSS kita supaya statusnya berganti dari mikro ke menengah atau besar. Kita coba cari jenis usaha lain yang masih dalam kategori diizinkan. Misalnya di sini kita pilih usaha aktivitas fotografi. Sekarang kita cek dulu di website OSS untuk skala usahanya. Setelah dicek, hasilnya untuk aktivitas fotografi dengan KBLI 74201 bisa diterapkan pada semua skala usaha, mulai dari skala mikro sampai besar. Berarti kita bisa memilih jenis usaha ini. Oke, sebagai contoh, kita akan gunakan KBLI 74201 ini untuk kita cek status RDTR-nya di OSS. Di sini, posisinya kita sudah selesai menambahkan data lokasi usaha dan juga kita sudah sampai di tahap pengisian bidang usaha. Lalu kita masukkan saja KBLI 74201 dan kita pilih tambah bidang usaha. Dan hasilnya, yes, sesuai prediksi kita, yaitu RDTR diizinkan. Jadi ketika ada status RDTR diizinkan seperti ini, maka ketika kita buka tab persyaratan dasar akan muncul status KKPR terbit otomatis dan hasilnya bisa langsung kita unduh. Nah, setelah ini kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses penapisan di AMDALNet. Jadi kesimpulannya, kesesuaian pada tata ruang di sistem OSS ini ada 4 kondisi, yaitu 1. Tidak membutuhkan PKKPR. 2. Ada PKKPR dan terbit otomatis. 3. Ada PKKPR dan membutuhkan verifikasi persyaratan. Dan yang keempat, RDTR ditolak. Kondisi 1. Tidak membutuhkan PKKPR. Tidak membutuhkan PKKPR ini terkhusus bagi kegiatan UMKM ya, namun tidak semua UMKM juga berlaku kondisi ini. Syarat bagi UMKM yang tidak membutuhkan PKKPR itu hanya berlaku bagi UMKM skala mikro dan jenis usaha yang dipilih tingkat resikonya rendah. Selain dari kriteria ini maka tidak bisa ya. Jadi inilah perlunya kita cek sejak awal status usaha kita dan tingkat resiko dari KBLI yang kita pilih sebelum masuk ke penginputan di OSS. Bagi usaha skala mikro rendah yang sudah mengisi data lokasi usaha dan data bidang usaha, maka pada tab persyaratan dasar bisa langsung mendownload surat pernyataan kegiatan mikro terkait tata ruang. Surat inilah yang menjadi pengganti PKKPR bagi skala usaha UMKM dengan kategori mikro rendah. Yang ini nanti akan kita uploadkan saat penapisan di AMDALNet. Kondisi 2, ada PKKPR dan bisa terbit otomatis. PKKPR bisa terbit otomatis dari OSS apabila lokasi usaha itu sudah memiliki RDTR dan juga lokasi yang kita pilih itu zonasi peruntukannya diizinkan untuk usaha kita. Saat kita proses tambah bidang usaha akan muncul notifikasi pop-up RDTR diizinkan.
Lalu, pada tab persyaratan dasar akan tertulis status KKPR terbit otomatis dan kita bisa langsung unduh bukti KKPR-nya. Kondisi 3, ada PKKPR dan membutuhkan waktu verifikasi. PKKPR yang melalui proses verifikasi ini apabila lokasi usaha kita sudah memiliki RDTR. Namun, lokasi yang kita pilih itu kebetulan zonasi peruntukannya bukan yang berstatus diizinkan untuk jenis usaha atau KBLI yang kita pilih. Saat kita proses tambah bidang usaha dan jenis usaha tersebut berhasil ditambahkan, biasanya tidak muncul notif pop-up. Namun, saat kita cek di tab persyaratan dasar, akan tertulis status KKPR menunggu verifikasi persyaratan. Jadi, yang perlu dilakukan di sini hanya menunggu saja sampai status verifikasi itu berubah, entah itu nanti hasilnya ditolak ataukah akan diterima. Berdasarkan informasi dari Helpdesk OSS, proses verifikasi ini akan berlangsung sekitar 8 hari kerja. Oh iya, hasil verifikasinya juga belum tentu diterima ya. Bisa saja hasil verifikasinya itu kita diminta untuk melakukan perbaikan data atau mungkin bisa saja ditolak karena memang tidak sesuai RDTR. Kondisi 4, RDTR ditolak. Kondisi RDTR ditolak ini paling banyak terjadi dan dialami saat sedang melakukan pengisian data bidang usaha. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena lokasi usaha kita belum ada RDTR-nya. Ini pasti menjadi suatu kebingungan karena kenapa ya lokasi yang belum ada RDTR-nya malah statusnya RDTR ditolak. Harusnya ada mekanisme lain untuk mengakomodir belum tersedianya RDTR di suatu wilayah pada sistem OSS ini. Jadi inilah yang menurut saya pribadi juga tidak adil karena kalau kita cek di RDTR interaktif itu masih sangat banyak wilayah yang belum memiliki RDTR atau belum mengintegrasikan RDTR-nya di sistem OSS. Tentunya kondisi ini akan sangat menyulitkan pelaku usaha baik itu UMKM ataupun non-UMKM. Oke NV Planners, itulah penjelasan saya mengenai kondisi yang saat ini banyak sekali dipertanyakan, seperti masalah KBLI yang tidak muncul, masalah RDTR ditolak, dan juga masalah KKPR yang menunggu verifikasi. Yang itu semua membuat bingung para pelaku usaha terutama UMKM. Jadi semoga penjelasan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang saat ini sedang mengurus perizinan berusahanya melalui sistem OSS. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.